sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzi fa'alul hasanat wajtanibul munkarat amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula faqad qata'mul iman. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Betawi, 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 FBR, 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 yang kurang ajar, yang kurang ajar, yang kurang ajar, paset, paset, paset. Ya semangat lah. Emang daripada pada ngantuk kayak pada jokan mah. Ya biar bangun ngantuknya biar kan. Iya. Nggak ada yang ngantuk ya? Abong kalau ngantuk jam segini. Nonton bola jam 2, jam 3 nggak ada yang ngantuk. Ngaji baru jam segini ngantuk kan abong ya. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Sohibul Maqasid, Sohibul Hajat, yaitu Bang Arif Rahman Sudrajat. Betul ya namanya ya? Oh ayahandanya. Siap Pak, sepuh kita semua. Ayahanda Pak Arif Rahman Sudrajat. Kita doa. Engkongnya. Oh gitu. Engkongnya cucu. Iya. Kita doakan engkongnya cucu dan seluruh neneknya cucu. Orang suruh Habib saya. Yang nyuruh Habib loh. Iya. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat dhahiran wa batinan. Dibukakan pintu milik rezekinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati khusus putranya dan menantunya. Putra putrinya berarti ya. Yang putra sepuh siapa? Putra ininya, Pak Arinya, Bang Ari, Bang Ari. Ya, dan menantunya ya berarti. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan Allah memudahkan segala urusannya dan Allah membukakan pintu milik dan rezekinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan putrinya apa putranya ini? Yang tadi. Putri ya, yang cukur rambut. Iya, putrinya namanya siapa? Lagian aneh nggak dikasih namanya pisan. Suwe. Iya. Disuruh ngomong kagak dikasih tulisan, kadang-kadang suka tengil. Namanya siapa? Mazaya Raina Zaila. Putri yang keberapa? Pertama dari Pak Arif Rahman Sud. Bapak, oh kakek, gitu, salah lagi dah. Wah, ini nggak jadi dikasih minum yang bagus nih kalau begini salah mulu. Ya, kita doakan putrinya yang barusan cukur rambut, mudah-mudahan dijadikan putri yang solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis 0264. Yaitu Bang Ruli Perdiansah dan ibu dan seluruh putra putrinya, kita doakan mudah-mudahan semuanya berikan panjang umur, sehat dhahiran wa batinan. Yang saya hormati seluruh anggota FBR 0264 ya, Sikumbang, kita doakan mudah-mudahan semuanya berikan kesehatan dhahiran wa batinan. Yang sama-sama kita hormati para tuan guru, para asatidz yang hadir malam ini. Wabil khusus MC yang selalu hadir memberikan waktu kepada semua yang ada di sini. Kalau nggak dikasih sama dia waktunya, saya juga nggak megang mic nih. Makasih Ustadz Ari ya. Mudah-mudahan Ustadz Ari berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh para sepuh bin sepuh yang hadir malam ini, yang mohon maaf, mohon ridho para tuan guru,
Pak RT-nya mana yang Pak RT? Belum, emang belum disebut, baru para tuan guru. Guru-guru kita yang tidak disebutkan nama saya, mudah-mudahan semuanya berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati pengurus wilayah, ya yang punya wilayah harus sebut, kalau disebut saya diusir ntar. Pulang iya, ntar pas belok di situ saya dijegat. Ini orang mana nih, kurang ajar. Gue punya wilayah kayak disebut-sebut. Kita doakan Pak RT, Pak RT yang ini ya? Pak RT. Pak RT-nya pakai peci NU, lihat. Iya. Asli nih. Asli, bukan palsu. Kita doakan Pak RT-nya diberikan panjang umur, sehat dhahiran wa batinan. Pak RT istrinya udah berapa? 1, 2? Lah nanya mah sah-sah aja ya. Oh ya gitu. Ya kan saya nanya, nggak nanya. Oh adenya gitu. Oh gitu. Bininya adenya dia. Oh bininya adenya dia. Mudah-mudahan berikan kesehatan. Sama suka ngasih nasihat, bini cukup satu kan dari dulu begitu. Iya. Ya kalau mau nambah, kalau mampu, kalau seneng bini ngizinin ya silakan. Orang sunnah Nabi. Jangan maksain. Nikah bini 2 jangan maksain. Ya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya Pak RT dan seluruh jajarannya di sini berikan panjang umur, sehat dhahiran wa batinan. Nggak banyak kalau makanan udah keluar suruh berhenti nih ngomong. Lagi mana ceritanya? Ini malam ini syukuran ya, syukuran. Tadi basic nih, tasyakuran. Syukur itu mensyukuri nikmat Allah. Ya begitu. Cukur rambut itu, ini sebetulnya cukur rambut nih, bukan dicukur digunting begitu. Ini besok kalau umpamanya ke ayahnya nih, besok digundulin ya, atau kapan gundulin, terus ditimbang ke toko emas ya. Udah ditimbang berapa gram nih, diduitin, duitnya dikasih ke fakir miskin. Itu yang benar begitu ya. Tapi ini cukur rambut bukan berarti nggak benar, bukan. Ini hanya seremonial saja, syarat ya. Nah besoknya tinggal digundulin nih, dikumpulin rambutnya, terus bawa ke toko emas, sekalian beli emas yang banyak. Nah itu rambut ditimbang tuh, berapa gram tuh, berapa on gitu ya. Kalau gram nggak nyampe kayaknya, paling berapa lah ya, paling gede 100.000. Nah yang 100.000 niatkan sedekahkan kepada fakir dan miskin lah. Keluarganya ya, nih lihat dulu ya, ngasih uang itu nggak harus ke orang lain. Seandainya di keluarga ada yang tidak mampu, maka uang itu lebih baik diberikan kepada keluarga yang tidak mampu. Jangan keluarga mampu sodakonya no pojokan, jauh banget. Nah itu ngeledek namanya ya. Sedekah itu lebih baik kepada yang lebih dekat daripada kita, begitu ya. Udah sambil gayem baik, ngerokok sambil gayem biar nggak ngantuk ya. Orang KBR kan begitu ya. Ngajinya sok ngaji Pak tiap malam Kamis ini FBR. Jadi jangan dilihat orangnya, orangnya mandangnya FBR no di jalanan mulu. Ngaji ini tiap malam Kamis. Tanya sholat, ya sholat saya pernah ngelihat ini. Sementing sholat, bener gak? Iya, saya nasihat 2 saja malam ini ya, nggak banyak-banyak. Kalau saya banyak ngomong ntar pas nengok makanan udah habis duluan, nggak kebagian. Soalnya begitu. Ini yang pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cukur rambut itu artinya menunjukkan bahwa ayahandanya, ibundanya, kakeknya, neneknya menunjukkan bahwa ini rasa syukur kepada Allah, diberikan titipan oleh Allah seorang putra, putri, cucu kalau kakeknya begitu. Itu titipan ini. Kalau diambil jangan marah nih. Titipan, betul gak? Orang kadang-kadang titipan kekayaan, sombongnya minta ampun, besok dicabut oleh Allah. Caranya beda-beda. Caranya dikasih setruk seumur hidup, habis hartanya yang banyak. Orang titipan dari Allah kan begitu. Ada yang titipan dari Allah pakai sombong, nyebur ke jurang, habis seketika sama orang-orangnya. Itu titipan Allah. Nah ini titipan Allah yang sangat mulia, titipan dari Allah, putra, putri, cucu dititipin. Kalau suruh dititipin, kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, bagaimana caranya supaya punya putra, putri, cucu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan begitu. Nah tadi kan ada marhaban nih, bisik-bisik tadi katanya, kata Ustadz Ari, yasinan kak? Yasinan. Nanya lagi, biasanya nggak nanya kayak wartawan. Terus yang kedua nanya lagi tadi, katanya marhaban nggak? Ya marhaban cukur rambut nggak muji Rasul, gimana sih? Biasain nih, biasain muji Rasul, biasain. Sholat belum tentu diterima oleh Allah.
keluarin zakat belum tentu diterima oleh Allah, belum tentu sedekah sebanyak ini kalau sombong merasa diri lebih mampu nggak perlu, belum tentu diterima oleh Allah. Tapi membaca sholawat kepada Nabi pasti diterima. Istimewanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baca sholawat kepada siapa? Membaca sholawat kepada Nabi. Nabi itu siapa sih? Nabi itu al-awwaluna wal akhirun, nabi yang diciptakan yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh yang diciptakan oleh Allah. Wal akhirin, yang terakhir, tidak akan pernah muncul seorang nabi lagi setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak yang tahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin, yang awal yang dan terakhir. Yang awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Allah berkata, ya, sebetulnya tidak pantas bilang berkata kepada Allah, bersabda pada Nabi, ya. Allah berfirman, kalam, dan kalam Allah itu tidak seperti kalam makhluknya, karena kalam Allah itu tidak ada bentuk dan tidak ada suaranya. Kalau kita terdengar, kalau ditulis ada, kan begitu. Nah ini rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu diantaranya membaca sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa membaca sholawat? Minta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan bumi dan langit beserta seluruh isinya kalau Allah tidak menciptakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kita nggak bakalan ada. Kita bisa makan nikmat, bisa menikmati kehidupan dunia ini karena lahirnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Tidak akan kuciptakan ya Muhammad, tidak akan kuciptakan seluruh bumi dan langit dan seluruh isinya kalau bukan karena engkau wahai Muhammad. Berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan kuciptakan bumi langit beserta isinya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau benar engkau menciptakan bumi langit ini beserta isinya karena aku ini untuk siapa ya Allah? Nah ini dalil salah satu diantaranya kita harus banyak membaca sholawat kepada baginda Rasul, karena baginda Rasul itu adalah kekasih Allah. Ketika bertanya baginda Rasul, ya Allah, saya ini untuk siapa kalau benar engkau menciptakan bumi langit berserta isinya itu karenaku? Kata baginda Rasul, aku ini untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, anta liya habibi, engkau kuciptakan khusus untuk menjadi seorang kekasihku. Kata Allah, engkau aku ciptakan wahai Muhammad khusus sebagai kekasihku. Maka salah satu diantaranya gelar baginda Rasul Habibullah. Nah kalau berangkat ke Mekah, mau haji mau umrah, di sana itu assalamu alayka ya habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah. Itu disebut sambil muter-muter Ka'bah, itu disebut nama Nabi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengatakan anta ya habibi, engkau aku ciptakan khusus untuk menjadi seorang kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada baginda Rasul, ya Muhammad, sekarang aku bertanya kepada engkau sekarang sudah tahu bahwa aku ciptakan langit dan bumi beserta isinya itu karena kau, dan engkau tadi bertanya engkau ini untuk siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau kuciptakan khusus untuk sebagai kekasihku. Sekarang engkau sudah tahu, aku bertanya sekarang kepada engkau ya Muhammad. Memanggil Allah kepada baginda Rasul tidak menyebut nama langsung, pakai ya Muhammad, wahai Muhammad. Baginda Rasul itu terdiam, sakatal Mustafa, terdiam, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala terdiam, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menjawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini untuk orang-orang yang selalu basah bibirnya membaca sholawat kepada engkau wahai Muhammad. Ana liman yusalli alaika ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini untuk orang-orang yang selalu basah bibirnya untuk membaca sholawat kepada kekasihku, yaitu kepada engkau wahai Muhammad. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terdiam,
malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar bahwa Allah itu untuk siapa. Baginda Rasul tidak bisa menjawab. Allah menjelaskan, aku ini untuk orang-orang yang basah bibirnya banyak membaca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu rasa syukur kita kepada Allah ya, jadi membaca salawat, banyak membaca salawat. Ini rasa syukur tadi kepada putra putri yang dilahirkan, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, didik yang baik ya. Berikan pelajaran-pelajaran Islam yang benar supaya anak putra putri kita menjadi orang yang soleh dan solehah di yaumil akhir, bisa menolong kedua orang tuanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ngaji harus agak banyak dikit juga, jangan makan doang banyak, makan banyak ngaji dikit, tidur banyak. Iya, kita mah kadang-kadang sama Nabi, sama sih. Kalau Rasul itu sedikit-sedikit sholat, kalau kita mah sholatnya sedikit, bedanya dikit tuangan, hampir mirip. Rasul mah sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sholat. Kalau kita sholatnya sedikit. Baginda Rasul itu sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Kalau Rasul mah makannya kebalik sama yang tadi, begitu doangan perbedaannya ya. Yang terakhir nih sholat jangan sampai meninggalkan sholat ya, karena yang meninggalkan sholat dengan sengaja nih, pengajian ini kan didirikan oleh ketua Bang Ruli nih, disetujui dengan seluruh jajarannya, betul gak? Nah, ada pengajiannya juga disetujui sama seluruh jajarannya. Ketika ada majelis taklimnya juga harus ridho semuanya supaya ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, siapa yang meninggalkan sholat, dikatakan oleh para ulama, man taraka sholatan khamsin amdan muta'amidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Ya, ini mah nasihat usini nafsi wa iyyakum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Nasihat untuk saya, keluarga saya, untuk sahabat-sahabat saya, untuk seluruh tetangga kiri kanan saya. Jadi bukan di sini doang kan, untuk semuanya nasihat ini. Jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ancamannya berat. Man taraka sholatan khamsin, siapa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja dan tidak merasa berdosa ketika meninggalkan sholat yang 5 waktu itu, fajazauhum jahannam khalidan fiha, maka Allah akan membalas kepada orang itu, akan ditetapkan di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Carilah ridho Allah ya. Kalau ngukur ibadah mah kita kayaknya masuk surga mau tuker sama surga kayaknya nggak nyampe dah. Sholat bukan jaminan masuk surga sebetulnya, bukan. Sholat itu perintah Allah, jadi lakukanlah perintah Allah dengan ridho. Walaupun kita sholat ini sedikit tapi ridho, yaumil akhir Allah ridho kepada kita. Allah tetapkan kita menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf, mohon ridho yang tadi tidak kesebut. Ini Al Habib juga udah nggak kesebut, sama-sama maafin Rija, maafin semua sepuh-sepuh, maafin saya ya, baru hadir udah ngablak bayi di sini nih, nggak sopan ya, maafin saya, mohon maaf lahir batin. Usikum menafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.